Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Intan Rasyita dan Yuta Salsa akan mempresentasikan mengenai eksperimen 7, yaitu mengenai cepat lambat gelombang bumi di udara. Nah, tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk menentukan cepat lambat bumi di udara pada temperatur kamar menggunakan osiloskop. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, merangkai alat dan bahan, kemudian mengatur osiloskop pada mode AC dan mengatur frekuensi audio, kemudian mengatur amplitudo dari sinyal input situasional hingga terbentuk gambar elips pada layar osiloskop, kemudian memasang speaker pada kedudukannya dan meletakkannya pada rel dalam posisi tetap. Kemudian memasang mikrofon pada dudukannya dan meletakkannya pada rel hingga kedudukan mikrofon terhadap speaker dapat diubah-ubah. Kemudian menggerakkan mikrofon mendekat atau menjauh hingga terbentuk garis. Yang kedelapan, mengukur jarak antara mikrofon dan speaker. Yang kesembilan, membuat grafik hubungan antara lambda terhadap satu frekuensi. Dan yang terakhir, menentukan harga cepat lambat bumi di udara berdasarkan grafik yang diperoleh. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada osiloskop, kemudian mikrofon, kemudian speaker, audio generator, dan amplifier. Nah, untuk dasar teorinya, yang pertama, gelombang bumi ini termasuk gelombang mekanik karena gelombang bumi memerlukan medium untuk merambat. Nah, medium tersebut dapat berupa udara, air, atau zat padat. Jika dilihat dari arah getarnya, gelombang bumi ini merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang akan getarnya searah dengan arah lambatnya. Selanjutnya, bumi ini merambat pada suatu medium dengan memindahkan energi dari molekul lainnya. Nah, bumi terjadi karena peregangan dan perapatan dalam mediumnya. Nah, rapatan dan regangan ini terbentuk dari partikel udara yang termampatkan. Nah, rapatan dan regangan bumi akan dirambatkan oleh partikel-partikel udara. Gelombang bumi dihasilkan ketika sebuah bunyi digetarkan, kemudian mengakibatkan kerapatan mediumnya terganggu. Nah, gangguan ini akan menjalar dalam medium melalui molekul-molekul yang berinteraksi sepanjang arah penjalaran. Getaran pada sumber bunyi ini akan menekan molekul-molekul di udara di sekitarnya sehingga mengakibatkan perubahan tekanan. Nah, di ruang hampa tidak terdapat partikel-partikel yang merambatkan bunyi, sehingga ketika sumber bunyi digetarkan di ruang hampa, maka tidak akan ada bunyi yang terdengar karena tidak ada karena adanya gangguan kerapatan medium. Nah, gelombang bunyi ini bergerak ke segala arah dalam ruang 3 dimensi. Nah, gelombang bunyi yang harmonik dapat disebabkan oleh sumber yang bergetar dengan getaran harmonik sederhana seperti garpu talas atau pengeras suara yang digerakkan oleh osilator audio. Sumber yang bergetar tersebut mengakibatkan molekul-molekul udara di dekatnya berisolasi dengan jarak harmonik sederhana di sekitar posisi kesetimbangannya. Nah, molekul-molekul itu nantinya akan mengalami tumbukan dengan molekul lainnya sehingga menyebabkan molekul berisolasi. Nah, molekul gerak harmonik dengan simpangan yang sejajar dengan arah gerak gelombangnya itu berarti bunyi merupakan gelombang longitudinal. Oleh karena itu, persamaannya S sama dengan S0 dikali sin dikali Kx min Wt, di mana S0 ini merupakan simpangan maksimum molekul gas dari posisi ketimpangannya. K adalah bilangan gelombang atau 2pi per lambda, dan W adalah frekuensi sudut atau 2pi per periode. Nah, sebuah gelombang harmonik ini memiliki persamaan laju gelombang, yaitu V sama dengan lambda per F atau W sama dengan W per K. Dan keterangan P adalah laju gelombang atau cepat lambat, lambda adalah gelombang, F adalah frekuensi, W adalah frekuensi sudut, dan K adalah bilangan gelombang. Nah, gelombang juga memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama merambat melalui medium, kemudian dapat
mengalami pemantulan atau refleksi, kemudian dapat mengalami pemiasan atau refraksi, dapat mengalami kelenturan atau difraksi, dan dapat mengalami interferensi. Nah, ini merambat paling cepat melalui medium zat padat. Pada udara, bunyi merambat paling lambat. Nah, bunyi ini memerlukan waktu untuk merambat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh bunyi setiap detiknya. Nah, cepat rambat bunyi ini dirumuskan sebagai S per T atau jarak dibagi waktu. Sehingga hubungan antara cepat rambat bunyi dengan panjang gelombang dan frekuensi adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi atau V sama dengan lambda dibagi periode. Nah, peristiwa nyaringnya suara petir di malam hari juga merupakan salah satu contoh dari pembiasan gelombang bunyi. Dari peristiwa ini dapat diketahui bahwa bunyi akan terdengar lebih lemah ketika berada dalam temperatur yang rendah. Nah, temperatur yang lebih panas atau lebih dingin ini mempengaruhi kecepatan bunyi di udara. Temperatur suatu medium yang tinggi memiliki kerapatan medium yang tinggi pula, sehingga menyebabkan interaksi molekulnya cepat dikarenakan temperaturnya yang tinggi. Maka semakin cepat getaran partikel, maka proses pemindahan getaran semakin cepat. Oleh karena itu, cepat rambat bunyi sebanding dengan temperatur. Nah, semakin tinggi temperatur suatu medium, maka semakin tinggi pula cepat rambat dalam medium tersebut. Nah, untuk gelombang bunyi pada udara pada suhu tertentu, ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar dari gamma dikali R dikali T per M. Dengan keterangan V adalah kecepatan gelombang bunyi di udara, gamma adalah konstanta yang bergantung pada jenis gas, R adalah konstanta gas universal, kemudian M adalah massa molar gas, dan T adalah temperatur mutlak yang diukur dalam satuan Kelvin. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel bebas. Nah, variabel bebas ini pada percobaan kali ini yaitu frekuensi pada audio generator. Kemudian variabel terikatnya itu jarak antar mikrofon dengan speaker, panjang gelombang, dan harga cepat rambat bunyi di udara. Yang ketiga variabel kontrolnya yaitu kedudukan speaker pada rel. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilhan. Oke, saat ini saya akan melanjutkan penjabaran dari teman saya, Yovita. Selanjutnya itu kan pengolahan data. Nah, di pengolahan data ini terbagi menjadi dua. Ada pengolahan data menggunakan statistika, dan satu lagi menggunakan metode grafik. Untuk metode grafik itu kita menggunakan origin, dan untuk statistikanya menggunakan rumus panjang gelombang dikali dengan frekuensi gelombang. Nah, dari mana sih panjang gelombang ini tuh? Jadi, panjang gelombang ini tuh bisa didapatkan dari jarak antar sumber detektor saat pola di osiloskopnya itu berbentuk kurva miring kanan ataupun miring kiri gitu. Kemudian dari situ tuh kan didapatkan panjangnya. Nah, terus dicari selisihnya. Hasilnya itu kita sebut dengan delta L, dan hasilnya itu dikalikan 2 sehingga didapatkan panjang gelombang. Terus untuk menentukan literatur cepat rambat gelombang bunyi di udara itu, kita bisa menghitungnya dengan menghitung hasil kali dari konstanta yang bergantung pada jenis gas untuk di udara dengan konstanta gas universal. Dan hasilnya itu bisa dikalikan dengan temperatur mutlak yang diukur dalam Kelvin yang dihubungkan dengan temperatur Celcius. Lalu hasilnya itu dibagi dengan massa molar gas, kemudian diakarkan gitu. Tapi sayangnya nih, pada data yang kita dapatkan ini nggak dikasih suhunya, sehingga untuk menentukan literaturnya itu kan tadi dibutuhkan suhu. Nggak bisa karena nggak ada suhunya tadi. Dan ini pun berimbas pada perbandingan kesalahan akurasinya, karena kita nggak bisa ngitung kesalahan akurasi. Di kesalahan akurasi itu kita membutuhkan feel literaturnya gitu, sedangkan literaturnya aja nggak bisa ditentuin, apalagi untuk kesalahan akurasinya tuh.
Untuk datanya ini kan kita menggunakan data 2500 Hz sampai 4500 Hz. Nah, ini yang 2500 Hz itu untuk datanya kan frekuensinya itu ada dari yang 2500 Hz sampai 4500 Hz. Untuk yang 2500 Hz ini bisa kita lihat ada L1 dan L2. Jadi keterangannya itu L1 itu merupakan jarak antar sumber detektor saat pola di osiloskop berbentuk kurva miring kanan, sedangkan L2-nya itu saat kurvanya berbentuk miring kiri. Nah, delta L-nya itu merupakan selisih antara L1 dan L2. Lambdanya itu merupakan perkalian dari delta L itu, delta L dikali 2. Sesuai yang tadi udah dijabarin ya. Terus didapatkan tuh cepat rambat gelombang bunyi di udara. Untuk V dari 2500 Hz ini tuh 340,83 meter per sekon. Dengan standar deviasinya itu 5,85 meter per sekon. Terus kesalahan presisinya itu bisa dihitung dengan cara delta V dibagi dengan V rata-rata dan didapatkan hasil 0,016% gitu. Untuk frekuensi 3000 Hz-nya itu didapatkan cepat rambat gelombang bunyi di udaranya itu 341 dengan standar deviasi 5,4 meter per sekon. Kesalahan presisinya itu 0,02%. Lalu untuk cara mendapatkan L1, L2, lambda, delta L itu tuh sama seperti yang dijelaskan dengan percobaan frekuensi 2500 Hz gitu. Selanjutnya, untuk frekuensi 3500 Hz didapatkan cepat rambat gelombang bunyi di udara itu 331,3 dengan standar deviasi 5,72 meter per sekon dengan kesalahan presisi 0,02%. Untuk frekuensi 4000 Hz didapatkan cepat rambat gelombang bunyi di udara itu 341,3 dengan standar deviasi 12,04 meter per sekon dengan kesalahan presisi 0,03%. Selanjutnya, untuk frekuensi 4500 Hz itu didapatkan cepat rambat gelombang bunyi di udaranya 333 dengan standar deviasi 11,4 meter per sekon dengan kesalahan presisi 0,03%. Nah, semua perhitungan itu tuh sama gitu cara mendapatkannya, kayak yang awal udah dijelasin. Selanjutnya ini ada menggunakan metode grafik origin. Nah, grafik ini tuh bisa didapat dari nilai frekuensi dan lambda yang udah didapatkan dari penelitian. Saat dianalisis itu menggunakan origin, maka akan didapatkan standar error dan value-nya, di mana bagian slope dan standar error ini merupakan cepat rambat gelombang bunyi di udara, dan delta V-nya itu bagian dari value dan slope-nya gitu. Sehingga untuk nilai cepat rambat di udara menurut grafik origin ini 346,222 dengan standar deviasi 7,06512 meter per sekon. Terus kesalahan presisinya itu 2,041%. Oke, untuk analisis yang pertama itu kita nggak bisa membandingkan data yang kita punya dengan literatur, apalagi dengan kesalahan akurasinya karena suhu pada saat eksperimen itu tidak dicantumkan gitu. Terus untuk perbandingan kesalahan presisi dengan metode statistika cenderung lebih kecil daripada kesalahan presisi di metode origin gitu. Terus kesalahan presisi dengan metode statistika terkecil itu ternyata pada frekuensi 2500 Hz. Nah, kan kesalahan presisi ini tuh bisa terjadi karena kesalahan ataupun gangguan saat eksperimen ya. Jadi di sini tuh saya mencoba mengungkapkan apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi si kesalahan presisi ini. Untuk yang pertama itu bisa jadi saat eksperimen terjadi perubahan suhu gitu, misalkan yang awalnya 25 derajat menjadi 27 derajat. Itu tuh bisa mempengaruhi hasil dari eksperimen. Yang kedua, ketidaktelitian saat melakukan pengukuran. Yang ketiga itu bisa karena adanya gangguan suara bising di luar saat alat gitu, sehingga masuk ke
speakernya dan mempengaruhi hasil eksperimen. Atau bisa juga karena alatnya yang udah tidak berfungsi secara maksimal, seperti itu. Sehingga didapat untuk kesimpulannya itu, nilai V, kesalahan presisi dan kesalahan akurasi dari seluruh data itu untuk percobaan 2500 Hz didapatkan V-nya itu 340,83 dengan standar deviasi 5,85 meter per sekon. Lalu kesalahan presisinya itu 0,016%. Untuk percobaan 3000 Hz itu V-nya itu 341 dengan standar deviasi 5,4 meter per sekon dengan kesalahan presisi 0,02%. Untuk percobaan 3500 Hz, V-nya itu 331,3 dengan standar deviasi 5,72 meter per sekon. Untuk kesalahan presisinya itu 0,02%. Untuk percobaan 4000 Hz itu V-nya didapatkan 341,3 dengan standar deviasi 12,04 meter per sekon, lalu kesalahan presisinya 0,03%. Dan untuk yang percobaan 4500 Hz, V-nya itu 333 dengan standar deviasi 11,4 meter per sekon, lalu kesalahan presisinya itu 0,03%. Untuk percobaan yang origin itu didapatkan V-nya 346,222 dengan standar deviasi 7,06512, lalu kesalahan presisinya itu 2,041%. Dan didapatkan juga kesalahan presisi terkecil itu terdapat pada percobaan dengan frekuensi 2500 Hz. Sekian dari saya dan Yovita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.